Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Agustinus Gregorius Raja Dasion, SSMA, dosen program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yakni teori sosiologi postmodern. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen 2025, yakni penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah teori sosiologi postmodern diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah SBS 348 dan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali lulusan program studi sosiologi dengan kerangka teori postmodern menjadi analis sosial dalam masyarakat kontemporer. Capaian pembelajaran lulusan yang diminta adalah yang pertama, lulusan mampu mengaplikasikan keilmuan sosial secara mandiri, berkelompok, bermutu, dan terukur. Yang kedua, lulusan dapat menganalisa dampak transformasi sosial, budaya, dan juga teknologi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep teori sosiologi postmodern, mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara sistematis dan juga prosedural. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep, teori, dan juga metode sosiologi postmodern dalam menganalisa masalah perubahan sosial dalam masyarakat. Mata kuliah ini dibagi dalam 16 kali pertemuan, 12 kali pertemuan dilakukan di dalam kelas, 2 kali pertemuan dilakukan di laboratorium sosiologi, dan 2 kali pertemuan adalah ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Materi yang diberikan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, diskursus tentang postmodern. Yang kedua, kita mulai bicarakan tentang teori kritis Jürgen Habermas. Yang ketiga, kita belajar tentang teori Frederick Jameson. Berikutnya kita belajar tentang teorinya Jean-François Lyotard. Yang kelima kita belajar tentang konsep Jacques Derrida. Yang keenam kita belajar tentang konsep Paul-Michel Foucault. Dan yang terakhir kita belajar tentang teori Jean Baudrillard. Media pembelajaran yang telah saya siapkan adalah RPS, Google Classroom, buku ajar, buku referensi termasuk buku saya sendiri, artikel ilmiah, PowerPoint, WhatsApp group, dan juga media pembelajaran sosiopoli yang sudah saya susun bersama tim. Untuk referensi yang kita gunakan dalam teori sosiologi postmodern adalah yang pertama, Charles James, Postmodern Reader. Yang kedua, buku dari George Ritzer tentang teori sosial postmodern. Yang ketiga, Ben Eger tentang teori sosial kritis. Yang berikutnya, buku dari Harriet Moko, Membongkar Rezim Kepastian. Buku Adorno dan Horkheimer tentang dialektika pencerahan. Dan juga buku saya sendiri tentang 3 diskursus kuasa. Metode pembelajaran saya gunakan dalam teori sosiologi postmodern adalah menggunakan problem-based learning yang diformulasikan juga dalam diskusi dan juga debat konstruktivis. Aplikasi metode ini saya gunakan yang pertama itu dalam ceramah interaktif. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman teori tentang teori sosiologi postmodern. Yang kedua itu praktek pembelajaran teori dengan menggunakan media sosiopoli di laboratorium rekayasa sosial. Yang ketiga itu tugas mandiri dan juga kelompok untuk mengaplikasikan teori yang sudah
dibangun dan juga sudah diterima di dalam kelas. Penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah teori sosiologi postmodern dibagi dalam beberapa poin. Yang pertama, tugas dan juga presentasi itu 20%, UTS 25%, UAS 25%, kuis 20%, kehadiran dan keaktifan 10%. Indikator penilaian yang saya gunakan adalah ketepatan dalam penguasaan materi teori sosiologi postmodern. Yang kedua adalah bagaimana kemampuan mahasiswa dalam menganalisa konsep-konsep teori sosiologi postmodern. Dan yang ketiga adalah partisipasi aktif dalam diskusi maupun debat di dalam kelas. Saya berusaha melakukannya secara objektif supaya hasilnya bisa diterima dengan baik oleh siswa-siswa saya. Hasilnya saya selalu sampaikan kepada mahasiswa, dan untuk itu saya menggunakan Google Form dari penjamin mutu fakultas sebagai umpan balik dari mahasiswa untuk memperbaiki sistem pembelajaran saya. Dengan sistem pembelajaran ini, harapan saya adalah upaya saya untuk mewujudkan lulusan program studi sosiologi sebagai analis sosial yang kompeten akhirnya bisa terwujud. Selanjutnya, kita menyimak video pembelajaran di kelas pada pertemuan ke-11 dengan konsep Michel Foucault. Metode pembelajaran yang akan saya lakukan menggunakan 3 aspek: delivery, interaction, and juga assessment. Semoga kita bisa melihat dengan baik cara pembelajaran di kelas. Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang. Sehat adik-adik? Sehat. Oke, kalau belajar postmodern harus cerat. Oke, hari ini kita masuk pada pertemuan kita yang ke-11. Kita belajar tentang Michel Foucault. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita berikan waktu untuk berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan. Oke, cukup, selesai. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal. Misalnya kita absen, semua hadir, ada satu yang tidak hadir. Kenapa teman kita ini? Oke, jadi dalam konsep pembelajaran bersama teman-teman, kalau sakit, ada yang tahu kenapa dia sakit? Oh, makan sebelah. Ya, bagi saya itu Anda harus mulai mencek, oh kenapa teman saya sakit. Ya, belajar bersama itu bukan hanya bahwa Anda lulus sendiri teman-teman, tapi paling kurang ketika Anda lulus bersama itu suatu kebahagiaan buat kami semua teman-teman. Oke, kita masuk pada konsep kita pertama pada hari ini tentang Michel Foucault. Ya, minggu lalu kita bicara dengan baik soal konsep kuasa. Siapa yang tahu perbedaan konsep kuasanya Marx dengan Michel Foucault? Oke, silakan. Menurut saya, kalau Foucault itu kuasa itu bersifat tersebar dan juga tidak kasat mata. Contohnya seperti dosen memberikan pengetahuan ke mahasiswanya dengan memberikan kuasanya untuk mendisiplinkan mahasiswanya. Oke. Untuk yang Marx itu kuasa itu bersifat berasal dari kepemilikan produksi. Seperti pemilik pabrik menentukan upah untuk para karyawannya sehingga karyawannya itu tidak punya pilihan lain selain mengatur sistem tersebut. Oke, ada yang lain mau menambah? Oke, silakan. Kalau konsep kuasa menurut Marx itu berasal dari kepemilikan alat produksi seperti tanah, pabrik. Orang-orang yang memiliki alat produksi ini disebut sebagai kelas borjuis, sedangkan yang tidak punya dan hanya bisa membuat tenaganya saja itu disebut sebagai kelas proletar. Sedangkan untuk konsep kuasa menurut Foucault ini, kuasa itu ada di mana-mana. Tidak hanya tentang ekonomi, tapi juga kuasa itu menyebar dari mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih teman-teman. Jawaban benar, kita melihat perbedaannya. Distingsi antara konsepnya Marx, kuasa itu terpusat. Ketika Anda baca bukunya Pak Agustinus tentang 3 diskursus kuasa, Pak Agustinus menjelaskan konsep kuasa dalam bahasa Indonesia itu hanya kuasa. Bahasa Inggrisnya itu power.
Nah, bahasa Jermannya itu die Macht. Bahasa Perancis lebih jelas dijelaskan Michel Foucault. La pusoala dan la puissance. Satu itu kuasa yang sangat dominatif, sedangkan yang kedua itu kuasa yang sudah normalisasi, adik. Mengerti konsep itu, adik ya? Oke. Belajar postmodern itu senyum, teman-teman. Mukamu lemes begini kan, Pak Agustinus lemes juga, adik-adik. Oke, teman-teman. Kita sekarang masuk konsep keduanya Michel Foucault. Kita bicara soal discourse knowledge. Kalau adik-adik belajar soal konsep filsafat, teman-teman lihat René Descartes mulai bicara soal apa, teman-teman? Cogito ergo sum. Ya, cogito ergo sum. Nah, konsep awal itu bahwa siapa yang berkuasa, dia memiliki pengetahuan. Nah, sekarang Foucault membangun konsep soal siapa yang punya pengetahuan, dia memiliki kuasa, adik-adik. Foucault membangun konsep ini, teman-teman, dengan konsep yang kita kenal dengan baik, namanya governmentality. Nah, sekarang saya mau tanya, ya, governmentality. Siapa bisa menjelaskan konsep ini sesuai dengan buku yang sudah saya share, modul dan juga RPS yang saya jelaskan? Siapa? Oke, silakan. Governmentality itu merupakan dua gabungan, yaitu govern and mentality, yang merupakan artinya cara berpikir di mana dia bisa merubah sistem, seperti contohnya dalam pemerintah. Dia tidak menyuruh langsung masyarakat untuk diet, tetapi dia melakukan kampanye cara hidup sehat. Oke, good. To govern and mentality, cara menguasai, kemahiran menguasai. Jadi teknik, tekne itu kata dasarnya itu namanya kemahiran, adik-adik. Tekne. Terus mental kita, kesadaran kita yang dikuasai, teman-teman. Ya. Apa itu kesadaran, adik-adik? Cara kita melakukan sesuatu itu kesadaran kita, teman-teman. Ya. Anda baca baik-baik ini. Pada akhirnya governmentality ini bisa menghasilkan namanya panoptikon. Kita merasa bahwa kita selalu diawasi, teman-teman. Ya, coba Anda lihat di sini ada, Anda merasa bahwa selalu diawasi, adik-adik. CCTV misalnya, teman-teman. Pernah lihat ya CCTV itu, adik? Anda pernah mencek bahwa CCTV itu selalu hidup? Tapi kenapa Anda takut ketika berbuat sesuatu di depan CCTV? Nah, ayo. Atau Anda jalan-jalan di jalan raya itu, teman-teman, tiba-tiba Anda lihat patung polisi. Teman saya dulu di Jogja ketika saya kuliah S3 pernah jatuh gara-gara lihat patung polisi, adik. Bayangkan, patung dia lihat terus dia jatuh. Artinya apa, teman-teman? Kita terkonfigurasi, terkonsep bahwa sesuatu itu pasti dia mengawasi kita. Anda coba lihat bawa motor misalnya, teman-teman, lihat polisi, apa yang Anda pikirkan? Saya bawa SIM enggak ya? Ayo, bener kan? Nah, itu artinya apa, teman-teman? Secara konseptual, kesadaran kita itu sudah dikuasai, teman-teman. Oke, adik-adik. Pasca governmentality, dia punya dampak. Mentalnya itu mulai dikuasai dan merasa selalu diawasi. Konsep dalam Michel Foucault kita sebut dengan panoptikon. Adik-adik, coba lihat gambar di sini, teman-teman. Ini panoptikon kontemporer. Panoptikon dulu itu soal norma. Ya. Nah, tidak boleh keluar malam. Itu panoptikon. Anda keluar malam itu tidak apa-apa, adik. Kecuali di hutan sana, ketika Anda keluar, harimau kejar, gitu lah, adik. Kalau ditelang di sini kan tidak mungkin, siapa yang mau kejar, adik? Nah, coba kita lihat panoptikon kontemporer. Siapa yang mau beri komentar soal ini? CCTV, siapa mau beri komentar? Silakan. Selain CCTV, ada juga nanti kita bicara soal fingerprint. Siapa mau beri komentar itu? Silakan. Ya, Mas Sohib. Fingerprint ini sendiri merupakan sebuah alat untuk melihat bahwasanya setiap individu itu datang kehadirannya. Akan tetapi setiap individu itu belum tentu melakukan yang menjadi tugasnya. Oke,
Saya setuju itu adik-adik. Jadi fingerprint itu hanya mengontrol Anda datang, bukan Anda bekerja. Anda datang dan bisa menerima mahasiswa dengan baik. Itu sama dengan kehitungan fingerprint, sama dengan Anda datang terus tidur di kampus. Hitungannya sama karena yang dikontrol itu fingerprintnya adik. Nah, alat kontrol itu sehingga orang-orang misalnya ada beberapa dosen misalnya adik datang bekerja dengan sangat serius, membimbing dengan sangat serius, terus pulang lupa fingerprint. Ketika akhir bulan direkap, Anda tidak datang, padahal dia bekerja teman-teman. Nah, itu kontrol itu seakan-akan membuat kita bahwa datang pertama harus fingerprint. Nah, ada CCTV. Kontrol yang lain, Anda kemana-mana seperti tadi yang kita diskusikan dalam kelompok tadi soal kecantikan. Baliho-baliho itu soal kecantikan adik. Nivea, Biore, apapun itu soal kecantikan. Soal tubuh yang sempurna seperti apa. Itu diciptakan oleh sosial. Nah, makanya di postmodern teman-teman, kalau Anda bisa jadi diri sendiri, nah, tujuan dalam pembelajaran postmodern paling kurang berhasil adik. Kalau Anda tidak mau masuk kampus gara-gara bedak Anda habis, bermasalah lah saya nih adik. Proses pembelajaran saya tuh salah, bahkan tidak berhasil. Anda mau ketemu dosen tetapi parfum Anda habis, bermasalah lah itu adik. Ya, ada yang mau ketemu dosen harum sekali teman-teman. Tetapi itulah namanya panoptikon. Panoptikon pada akhirnya menghasilkan tubuh yang patuh, namanya docile body. Tubuh patuh itu teman-teman, apapun yang Anda gunakan atau lakukan, Anda tunduk terhadap konsep itu. Setiap hari Anda mau hidup, Anda kerja hanya mau beli sesuatu yang untuk membuat tubuh Anda patuh. Beli bedak, skincare dan lain-lain. Saya sedih kemarin ada diskusi di grupnya teman-teman dosen. Ada mahasiswa yang KIP pinjol untuk beli skincare dan juga pinjol untuk beli HP apa namanya iPhone itu adik. Bagi saya itu ngawur itu adik. Saya tidak tahu itu mahasiswa sosiologi atau tidak teman-teman. Kalau mahasiswa sosiologi mungkin dia tidak belajar dengan baik konsep ini. Sayang bagi saya teman-teman. Ya. Jadi kita harus belajar baik-baik bahwa ilmu kita, Marx mengkritik para filsuf bahwa ilmu itu harus berguna adik. Sehingga kalau Anda belajar dan pada akhirnya berguna bagi hidup Anda, nah itu artinya ilmu kita itu berhasil. Kalau Anda hanya mendapatkan A pada teori sosiologi postmodern, tetapi Anda tidak praktikkan dalam hidup sehari-hari, bagi saya tidak perlu juga tuh. Tapi hidup Anda itu ketika berubah, ketika membaca konsep ini, berhasillah saya teman-teman. Bagian berikut sekarang kita belajar tentang diskursus kekuasaan, dan juga sekarang kita masuk pada satu contoh konkret adik. Coba teman-teman lihat gambar ini adik-adik. Coba lihat gambar ini. Nanti minggu depan kan kita masuk ke laboratorium sosiologi, kita masuk bermain dengan sosiopoli, kita mengaplikasikan konsep kita teman-teman. Nah sekarang kita mulai dengan ini, coba. Siapa mau beri komentar dengan gambar ini? Silakan, Ruth. Oke, baik. Menurut saya di sini iklan Nivea dapat dipahami melalui konsep diskursus dari Foucault, di mana standar kecantikan itu sering dibentuk melalui sebuah representasi media, di mana dalam hal ini perempuan berkulit putih itu dianggap sebagai perempuan yang ideal, murni dan juga cantik. Namun sebaliknya dianggap kurang atau diabaikan atau kurang menarik. Foucault juga bicara tentang bagaimana pengetahuan dan juga norma sosial itu terbentuk dari representasi seperti ini ataupun iklan, di mana dalam iklan ini bukan hanya menampilkan sebuah produk, tetapi juga bagaimana cara kita untuk menilai standar kecantikan menjadi norma yang dapat diterima dalam masyarakat. Dan juga dapat dilihat bagaimana Foucault juga berpendapat bahwa kuasa tersebut tidak hanya dibentuk melalui institusi yang formal seperti negara ataupun hukum, tetapi juga hal tersebut dapat tersebar di dalam kehidupan sehari-hari ataupun praktik yang ada di lingkungan kita. Oke. Berikut siapa yang mau beri komentar? Ya? Dengan Nivea mengeluarkan iklan terkait UID seperti ini, secara nggak langsung itu sudah membentuk struktur di
Oke, adik-adik, kita bicara soal diskursus kecantikan. Indonesia selalu menggunakan wacana. Wacana itu, adik, apakah itu kebenaran? Wacana itu diskursus yang dibangun. Kita beri contoh, putih. Kalau Pak tanya ke adik-adik yang perempuan misalnya, Anda berpikir soal laki-laki cakep itu apa, adik? Tinggi, putih, rapi. Mas Soib, Anda berpikir soal perempuan cantik itu seperti apa? Kurus, Pak. Kurus, bening. Tuh bayangkan, ada kurus bening kayak air itu berarti ya teman-teman ya. Anda berpikir itu, adik, dalam postmodern, adik, rohnya postmodern itu kita mengambil sisi yang paling luar atau partikular-partikular yang selalu ditinggalkan teman-teman. Dulu saya hidup di NTT, adik, sebelum Nivea dan juga Citra itu muncul, adik. Semua orang kemana-mana itu supaya kulitnya putih mulus teman-teman, itu mereka pakai apa, adik? Lidah buaya itu teman-teman. Ya, kita kira mereka dilempar oleh apa, ternyata pakai lidah buaya teman-teman, adik. Tapi bagaimana teman-teman? Orang merasa bahwa cantik itu harus putih. Apa yang kita negasikan, adik-adik? Kami orang timur misalnya, teman-teman kita di Papua misalnya, kita negasikan itu. Anda lihat yang sinetron-sinetron, adik, baru beberapa tahun terakhir itu baru muncullah orang-orang yang kulit hitam, teman-teman. Bahkan sekarang beberapa sinetron itu munculnya itu bukan orang Indonesia, teman-teman. Hidungnya yang mancung kayak orang Eropa itu, adik. Diskursus soal kecantikan itu dibentuk oleh sosial, adik-adik. Di sosial. Ada yang mau beri contoh lain, adik-adik? Soal kecantikan. Soal yang tadi yang mengatakan bahwa oh yang langsing kurus itu harus seperti apa, teman-teman. Munculnya gimnastik. Tempat-tempat gym, Anda harus gym supaya merasa badan Anda itu semampai, adik. Padahal diskursus itu kan dibangun oleh sosial, adik-adik. Ya. Ngerti itu teman-teman ya, konsep itu. Hari ini kita sudah belajar dengan baik konsep-konsep besar tentang Michel Foucault. Nama lengkapnya itu Paul Michel Foucault. Kita belajar yang paling pertama itu bicara soal kuasa. Kita bicara soal governmentality, terus panoptikon, dan pada akhirnya dampaknya adalah tubuh-tubuh patuh. Namanya docile body, adik. Ada pertanyaan dulu? Oke, silakan. Oke, terima kasih Mbak Syaraf. Tubuh patuh itu, kalau Anda belajar tentang patronase, selalu dikelilingi oleh konsep sosial. Sehingga dia merasa tidak utuh ketika dia keluar untuk bertemu dengan yang sosial. Misalnya, saya tidak menggunakan bedak ini, atau lihat kelompok lah adik-adik. Saya tidak menggunakan iPhone, tapi kok di kelompok saya itu semuanya pakai iPhone. Saya merasa bahwa terkungkung untuk beli iPhone bisa walaupun pinjol, supaya bisa masuk pada kelompok itu. Orang tidak membuat Anda untuk harus, tetapi diri Anda merasa patuh untuk berbuat itu. Nah, mental kita itu dikuasai, teman-teman. Tidak ada hukuman, adik. Tapi hukuman itu by mental. Mental kita merasa bahwa saya harus begini, saya harus begini. Parfum saya harus di atas 1 juta. Gatsby yang 15.000 pasti tidak mau. Iya kan? Ah, gengsi itu, adik. Bisa ya terima itu ya, adik-adik. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, cukup adik-adik. Nah, untuk minggu depan, seperti yang sudah saya jelaskan, di pertemuan ke-12 itu kita kembali ke ruang laboratorium rekayasa sosial. Di sana kita ada perangkat pembelajaran media sosial. Kita praktekkanlah konsep kita hari ini tentang Paul Michel Foucault, dari kuasa, governmentalitas, dan panoptikon. Kita punya media pembelajaran yang baik, kita gunakan baik. Sebelum kita tutup kelas ini, adik-adik, saya mau Anda membuat tugas kecil, menjawabnya. Saya beri waktu 2 menit, menjawabnya dan kirim ke Google Classroom kita, sehingga saya bisa menerimanya, dan itu menjadi catatan bagi saya bahwa oh hari ini
kita mendapatkan sesuatu. Silakan juga berkomentar jika Pak mungkin ada sedikit hal yang kurang, silakan berkomentar di situ adik. Oke, saya butuh Anda untuk menjelaskan sedikit soal apa yang Anda tangkap tentang kuasa, apa yang Anda tangkap tentang governmentality, dan yang ketiga apa yang Anda tangkap tentang panoptikon. Oke, silakan 2 menit sehingga kirim ke Google Classroom yang sudah disediakan. Oke, saya menunggu itu teman-teman. Terakhir, teman kita satu sakit adik. Siapa yang dekat dengan dia, itu silakan kalau bisa paling kurang berkabar, tanya kabar adik. Ya, saya selalu mengatakan postmodern itu ketika orang-orang adu bagian partikular-partikular yang tersingkir, itu harus kita rayu dan kita ambil bersama adik. Kita tuh coexistence. Keberadaan kita itu ditentukan oleh orang lain. Ya, kita bukan gayanya Thomas Hobbes, Homo homini lupus, bahwa Anda bisa hidup ketika Anda harus bunuh orang lain. Ketika Anda bersama orang lain, artinya kita bisa membangun hidup bersama. Oke teman-teman, belajar dengan baik adik-adik, belajar dengan baik, semoga kelas tetap menyenangkan. Kita tepuk tangan dulu. Oke, belajar dengan baik sehingga nilainya juga baik teman-teman, supaya di akhir semester tidak ada dusta lah di antara kita. Pak, kok nilai saya begini? Oke, terima kasih. Selamat siang. Sehat semuanya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sekian video pembelajaran mata kuliah Teori Sosiologi Postmodern pada program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Semoga video pembelajaran ini menjadi dasar pertimbangan yang baik dalam menilai kemampuan saya sebagai dosen. Terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen 2025, semua pihak yang ambil bagian, khususnya kolega di Universitas Trunojoyo Madura, baik pimpinan, para kolega dosen, dan tenaga pendidik yang telah berusaha membantu dalam upaya sertifikasi dosen 2025. Tuhan membalas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.